masih loading. Udah mulai. Selamat malam semuanya untuk Bu dosen. Hari ini kami akan melakukan sebuah presentasi mengenai tugas besar basis data sistem perpustakaan. Anggota kelompok kami adalah Profik Ahmad dengan NIM 20 10 30 70. Dan saya sendiri Ivan Gunawan 20 10 30 41. Kami membuat presentasi ini untuk memenuhi tugas besar basis data. Dalam presentasi ini kami akan membicarakan sistem database atau basis data sistem perpustakaan. Yang pertama, ringkasan latar belakang. Selama ini banyak kalangan kaum pelajar belum mengerti arti penting keberadaan perpustakaan. Ironisnya, hal ini terjadi di tengah-tengah dari maraknya sosialisasi mengenal urgensi perpustakaan dan perkembangan perpustakaan yang kini telah ada hampir di setiap lembaga pendidikan. Belum lagi dengan adanya berbagai jenis perpustakaan sesuai fungsi dan penggunaannya kian membutakan kaum pelajar akan pengetahuan dari lokasi yang disebut sebagai sumber pengetahuan ini. Permasalahan yang singkat yaitu pertama, bagaimana cara mengidentifikasi database perpustakaan. Yang kedua, bagaimana cara normalisasi database perpustakaan. Yang ketiga, bagaimana cara merancangkan ERD pada database perpustakaan. Penjelasan singkat dari perancangan ERD ini yaitu entitas buku dengan entitas mahasiswa membentuk suatu entitas baru, yaitu sebuah entitas dipinjam nama relasi dijadikan nama entitas baru tersebut. Kemudian terbentuk sebuah relasi antara entitas dipinjam dengan entitas rekap peminjaman dengan relasi rekap. Hal tersebut dinamakan sebuah hubungan agregasi. Untuk implementasi ke ERD, kita bisa mengeceknya di yang telah kita buat, kita bisa ngeceknya di PHP admin. Ini implementasi ERD ke dalam database management system. Cara memasukkannya, kita harus menggunakan pertama-tama kita harus membuat database perpustakaan terlebih dahulu, terus membuat tabel yang berisi database perpustakaan yang berisi tabel anggota, tabel petugas, terus apa lagi? Mengeceknya atau melihat semua tabel kita menggunakan tabelas. Nah, ini yang tabel-tabel dari database perpustakaan. Ada anggota, buku, kategori, lokasi, peminjaman, petugas, rekap peminjaman, dan supplier. Untuk mengisi value atau nilai dari sebuah tabel, kita menggunakan insert into anggota, insert into nama tabel, value itu yang berisi value pertama, value kedua, value ketiga, value keempat, value kelima, 6, 7, dan seterusnya.
Untuk relasinya, untuk saling terhubungnya kita menggunakan alter table, primary key, dan multi value atau disebut dengan foreign key. Alter table, contoh alter table reka peminjaman ADD foreign key, di sini nama yang ingin dijadikan foreign key, terus referensi peminjaman, dan di sini ini primary key-nya dan menjadi multi value. Untuk menggunakan PHP admin, kita harus mendownload SAMPP terlebih dahulu yang ada di Google. Kita untuk mengaktifkannya kita hanya menggunakan di sini ada tombol start dan di sini ada tombol start. Jika ingin stop ya, program tersebut, kita bisa men-stopnya, dan kalau ingin menggunakannya kita pencet start, kita kecil, kita klik MySQL yang berarti user, root user, bisa enter juga bisa, terus bisa enter langsung. Tuh. Penjelasan singkat untuk penggunaan PHP admin dan penggunaan saya akan menjelaskan yang penggunaan query DDL sama DML. Untuk penggunaan DDL itu banyak sekali, itu seperti create table, create base buku untuk menampilkan, create table untuk membuat buku, tabel buku, dan alter table untuk di foreign key. Dan untuk DML kita menggunakan insert into untuk mengisi nilai dari nama tabel rekap peminjaman, kita tambahin di sini value nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4 gitu. Dan untuk menampilkan hasil insert yang telah dibuat, kita menggunakan select yang tanda petik bintang ini artinya all, kita semua menampilkan semua from dari rekap peminjaman menghasilkan ini. Untuk penjelasan singkat itu aja dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.